wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita hari ini, Habibana Fahmi Baharun, kemudian para habaib yang lain, juga para asatid, ustazah, juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah tergabung. Memang waktu sudah melewati 13 menit, yang seyogianya kita mulai 7.30. Namun mengingat teman-teman belum bergabung, maka mohon maaf, baru bisa kita mulai. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini webinar bedah buku Syiah antara khilaf dan ikhtilaf dan sebagian pendapat ulama Ba'alawi. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat kepada kita semua dalam tahap menuntut ilmu dan juga mengaji tentang khilafiyah, Syiah antara khilaf, ikhtilaf dan sebagian pendapat ulama Ba'alawi. Untuk itu kurang lebih 30 menit pertama saya persilahkan untuk narasumber pertama, yakni daripada Habib Fahmi Baharun. Kepada beliau 30 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah berkahi kita selalu di kesempatan yang berbahagia ini. Kita berjumpa dalam masalah yang baru. Masalah ini kita bahas yaitu tentang Syiah bainal khilaf wal ikhtilaf. Yang perlu diketahui bahwa tulisan ini ditulis dengan terburu-buru, dianggap terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi yang jelas tergesa-gesanya, alhamdulillah, insya Allah bisa memulai memicu pikiran dan perhatian kita terhadap masalah yang bukan masalah biasa. Nah, memang ada yang di awal-awal buku tersebut, ini risalah saja karena 62 halaman. Di buku tersebut di awal-awalnya memang ada pendekatan yang memang banyak dituntut untuk kita supaya bersatu. Bersatu artinya kaum muslimin ini harusnya bersatu. Nah, mengingat banyak yang minta persatuan begini, tentunya kita harus juga berpikir apakah ini khilaf, apakah ini ikhtilaf. Kalau khilaf itu artinya berbeda, tapi tujuannya berbeda. Kalau ikhtilaf berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, tinggal permasalahannya setelah dicek dari bantuan para masyayikh dan guru-guru kita yang punya referensi tentang Syiah, sehingga aneh menulis di situ menarik dari pegangan-pegangan mereka sendiri. Referensi-referensi mereka itu seperti kitab Al-Kafi yang karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini itu 329 Hijriah, terus kitab Man La Yahdurul Faqih karangan Faruq Muhammad bin Bayi Al-Ghani, terus 329 Hijriah, terus kitab Tahzibul Ahkam, terus kitab Al-Istibsar. Nah, ini 4 kitab ini menjadi rujukan yang sangat-sangat luar biasa, menjadi referensi mereka, sehingga inilah menjadi pokok-pokok seluruh rujukan mereka. Oleh karena itu kadang ada lucu di antara ada kejadian ini. Satu ibu-ibu beli buku, judul bukunya itu Figi Mazhab 5. Ini banyak mereka Figi Mazhab 5. Senang lagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu pengajian, lalu dia bilang, alhamdulillah mazhab kita telah bertambah. Ini dulu 4 ya, tahu dia bahwa mazhabnya ada 4, sekarang jadi 5. Nah, ini jadi satu permasalahan yang kita sedih, miris, dan bahwa sampai ke tahap bawah pun sudah masuk pemikiran-pemikiran yang kadang
berubah ya. Oh ini berkembang. Padahal daripada referensi-referensi yang dikeluarkan dari buku-buku tersebut, rujukannya berbeda dengan kita, rujukan yang keluar dari buku-buku tersebut. Tapi ini sepertinya biasa-biasa saja. Sebenarnya ini hasil upaya untuk pendekatan dari Syekh Muhammad Salsud yang gerakannya itu Darut Tadrib Bainal Madzahib, yang memasukkan kelompok Syiah ini dengan pendekatan dengan Ahlus Sunnah waktu di Mesir. Nah, perbedaan ini yang dipermasalahkan kan bukan hanya furu yang jadi masalah ini. Yang masalah yang pokok ini masalah akidah. Nah, mengenai masalah akidah ini jadi sangat berat, apalagi kitab Al-Kafi itu standar kitab sahih yang paling sahih dari hadis. Jadi Al-Kafi itu kitab yang mulia, yang dari karya Syiah paling banyak faedahnya, kata Syekh Al-Mufid, orang Syiah bilang. Al-Majlisi juga bilang Al-Kafi itu karya yang paling tepat di dalam dasar-dasar agama. Dan bahkan kitab Al-Kafi ini menurut Abu Husain Syafani Al-Musawi itu memuat 16.199 hadis. Jadi tidak perlulah hadis dari kita karena hadisnya sudah banyak dia ya. Nah, kalaupun perlu baca hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, itu hanya untuk nambah-nambah saja hazanah kalau ada yang bisa sama dengan mereka. Nah, ini mereka sudah punya marja sendiri. Nah, kalaupun ya dan itu, nah nanti ini mungkin pokok-pokok ajarannya di antara mungkin bawa oleh Habib Abdurrahman nanti tentang takiyah, tentang imamah, tidak tahu ya, banyak lagi yang lain-lain. Ini Habib membahas kayak sedikit apa tuh ulasan-ulasan bahwa memang referensi mereka ini beda. Nah, karena dari referensi mereka dari hadisnya aja ini berbeda, tentunya wajar saja berbeda. Bukan hanya dari usul ya, dari pokok akidah saja, termasuk furuknya juga ya, cabang-cabangnya berbeda. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ini masalah Quran. Quran yang kalau kita lihat di dalam ini tahrif Quran ini di rujukan-rujukan mereka dalam Al-Kahfi juz 1 halaman 414 nomor 8. Itu ayat Quran seperti wa may yuti illa wa rasulahu wa qad min ba'di wa qad faza fawzan 'azima, itu kurang menurut mereka. Itu harusnya wa may yuti illa wa rasulahu fi wilayati Ali wa wilayati la'immah min ba'dihi wa qad faza fawzan 'azima. Ini di dalam kitab ada bukuannya itu risalah itu anak sitir buat sekitar 10 ya, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi tidak perlulah kita kutip banyak ya, ada 10 yang tahrif, perbedaan, kurang Al-Quran. Tapi yang jelas bahwa ini berbahaya ya sebagai sumber asal marja yang nomor 1. Dan ini bukan ngarang-ngarang ya dari kitab mereka sendiri bahwa itu kurang. Bahkan ada mushaf Fatimah yang kita sampai kurang, masih banyak kurang Quran itu. Nah, kalau sumber asalnya kurang, tentunya di mana letak mau bisa sama ya. Bahkan karena rujukannya berbeda, dipaksakan untuk bersama itu susah. Itu bisa dilihat pada kutipan nomor 2, 3, 4. Nanti mungkin bukunya itu dikirim kita kirim ke ini Bil Arabia, dan insya Allah disusulkan terjemahannya Bil Indonesia ya. Jadi Bil Arabia dulu. Terus sekitar ada lagi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini perbedaan Quran. Nah, padahal Al-Quran itu bagaimana dia mau mengakui mushaf Utsmani sedangkan dia punya sendiri di melalui rujukannya berbeda. Ini yang jelas. Nah, untuk menjawabnya memang kita dulu belajar Rasam Quran ya. Rasam Quran ini yang berupaya untuk kita tahu bagaimana mushaf Utsmani ini yang turunnya Al-Quran itu sifat-sifat nuzuli dan tauqifi dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nah, tadi yang jelas rujukan mereka ini yang pertama ini berbeda. Nah, karena perbedaannya dari Quran, hadis, nah bagaimana mau mencari titik temunya? Tentunya ini bukan bersifat istilah, tapi khilafiyah. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan
ada sebagian yang menyatakan bahwa ini untuk Syiah ini, dari segi yang furu'iyah ini, furu'iyah bedanya itu hanya bersifat furu'iyah. Ini justru terbalik ya. Dilihat dalam ada Abu Hasan ini dalam kitab dia mengenai Abu Hurairah, misalnya Abu Hurairah ini sebagai perawi hadis. Abu Hurairah ini di dalam kitab-kitab mereka yang sahih menyatakan bahwa Abu Hurairah ini termasuk orang munafik, seorang yang kafir, dan kabarkan pada Muhammad termasuk ahli neraka. Dan ini disebut di dalam kitab-kitab dia yang sahih, ya, karena sentimennya sentimen daripada pemberitaan Abu Hurairah ini sendiri. Bahkan ini disebut dalam kitab mereka yang kitabnya top, yaitu Fathul Khitab fi Tahribil Kitab Rabbil Arbab karangan karya Husain bin Muhammad Taqiyuddin Nuri At-Tabrasi. Ini memang dia berusaha untuk menginginkan kehancuran Islam ini dengan menyusun hal tersebut. Dia menyatakan sungguhnya sang ahli hadis An-Nuri itu tidak mengingkari apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam permasalahan, tidak ada tambahan dan tidak mengatakan bahwa Al-Quran telah tambah, bahwa ia jelas menulis di halaman 23 halaman, menambahkan 23 dan merubah, lalu berkata keduanya tidak ada sesuai kesepakatan dalam khabar. Ini terbalik, tapi justru di dalam kitab-kitab dia yang lain banyak sekali perubahan. Dia menyatakan tidak, tapi justru ada. Nah ini, tapi yang dia khawatirkan ini dari periwayatan Abu Hurairah ini. Jadi kalau dibaca banyak sekali ya dari buku-buku tersebut, beberapa buku, tapi yang jelas masuk sampai ke masalah contoh tadi marjaknya aja, sumber-sumber asalnya itu berbeda. Ini melalui pendekatan yang paling agak moderat, seperti mazhab Syiah Imam 12 itu asalnya. Tapi kalau mazhabnya gulat, udah yang gulatnya udah berat, udah tambah parah ya. Ini kita cari yang paling, yang katanya tuh bisa ada pendekatannya. Yang ada pendekatannya susah didekat-dekatkan ya. Oleh karena itu seperti contoh misalnya saja kita ambil masalah yang furu'iyah. Nah kalau katanya tadi dari itu kan ada yang namanya fiji tadi ya, fiji yang gimana. Kita ambil aja misalnya yang paling marak cerita masalah perkawinan mut'ah. Perkawinan mut'ah ini kawin kontrak kan. Itu di dalam pernah lihat di media sosial dari tokoh Syiah sendiri dia berputar ya. Sebenarnya dia muter pembicaraannya itu tidak sesuai dengan referensi mereka sendiri. Karena memang kadang perlu diseminarkan ini. Buat apa? Karena kita akan mengutip dari buku-buku rujukan-rujukan. Nah kelemahannya memang referensi dari Quran hadis yang berbeda tadi. Mereka ini bisa berubah-ubah nanti karena ada imam. Imam ini bisa merubah semuanya. Jadi imam ini berkedudukannya sangat luar biasa. Ya, bahkan rujukan-rujukan yang sumber-sumber yang asli itu bisa dirubah oleh imam ya. Jadi imam itu punya kekuatan yang luar biasa dan bahkan kalau ada sesuatu yang susah untuk diselesaikan, imamnya bisa menyelesaikan. Kadang tidak sesuai dengan rujukan Al-Qur'annya, hadisnya tidak apa-apa karena yang penting selesai aja urusannya. Ya, itu imam, pengaruh imam itu luar biasa ya. Jadi imamah mereka itu berbeda ya karena megang. Jadi imamnya itu sebenarnya dialah yang menentukan ya masalah seluruhnya, masalah Quran, masalah hadis ya. Nah dari 62 halaman ini contoh ada ini suara yang terdengar. Suara yang terdengar. Tes. Lanjut Habib, aman. Oke, aman ya. Misalnya masalah tadi masalah yang dianggap furu'iyah, masalah mut'ah. Nikah itu
kita tahu ada nikah daim, ada nikah yang terbatas. Nikah mut'ah ini menurut Syiah berdasarkan hadis dia yang sahih, mut'ah ini tanpa batasan. Tanpa batasan artinya tidak ada ceritanya dengan apa tuh, dengan jumlah 4, tak ada apa jumlah, ada mut'ah itu loss dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah ini didukung dengan rujukan-rujukan mereka rujukan-rujukan yang sahih. Tapi kita batasin dulu begini, bahwa mut'ah ini memang kalau di sejarahnya kan memang ada dari sejak zaman sebelum Islam sampai datang waktu Islam dalam zaman perangan, dan hukum ini bersifat tadriji ini bertahap, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW karena kelihatan memang ada sedikit madarrah misalnya bagaimana nasib anaknya, bagaimana masalah warasa, masalah macam-macam, sehingga dilarang oleh Rasulullah. Nah mereka masih mengambil dari jalur yang sebelumnya mereka rujuk dari zaman sahabat dulu yang dulu sebelum ada Rasulullah. Bahkan mereka ini kadang melampaui batas dalam memutuskan masalah hukum ini dengan yang agak sedikit kontroversial. Bahkan bukan hanya batas yang muakkad waktu yang tertentu saja, mereka ini justru mereka yang sasaran untuk mut'ahnya bisa orang perempuan yang sudah bersuami, bisa juga perempuan-perempuan yang nakal. Yang penting terjadi kontak. Ini ada rujukan-rujukan dari kitab mereka sendiri, kitab mereka dan kita akan kutip di antara kutip dari buku mereka, seperti kitab dia bilang di dalam Al-Kafi dan juz 5 halaman 49, kita pada juz 3, mut'ah ini merupakan amal ibadah yang luar biasa tinggi derajatnya, bahkan lebih tinggi daripada magomnya daripada nikah daim itu sendiri. Jadi seandainya kita kawin yang seperti biasa ini, dibanding nikah mut'ah, lebih afdal nikah mut'ah. Ini kan satu contoh terus disebut lagi di dalam kitab dia, di dalam kitab Memarahdul Faqih, sungguhnya Allah telah mengharamkan syariat ini semuanya. Syariat memabukkan ini minum-minum khamar, tapi Allah ganti dengan mut'ah. Jadi haramnya mabuk-mabukan itu Allah ganti dengan nikah mut'ah. Nah terus masalah pahalanya, kalau mau disebut pahalanya ini luar biasa banyak pahala-pahalanya, bahkan mencapai derajat makom seperti para nabi-nabi, para siddiqin, dan dihitung sampai jumlahnya kalau orang bisa sampai 1000, bahkan sampai jumlah berapa. Nah ini memang jauh sekali jauh sekali kalau dilihat dengan rujukan kita. Nah, bagaimana coba kita sekarang ini berpikir bagaimana pendekatannya furu'iyah aja yang dari segi syariat ini bisa bergandengan. Jauh ittifaq jumhur haram itu hukumnya tidak ada. Terus ada. Nah, bagaimana ketemu bisa jadi 5 mazhab bergandeng dengan 4 mazhab. Mungkin harus kita pikirkan juga untuk pembahasan selanjutnya. Mungkinkah ada mazhab 5 itu mungkin enggak karena banyak sekali setelah dicek satu persatu itu tidak bisa ketemu. Memang ada mereka berupaya untuk pendekatan dengan mazhab Hanafi, sebagian daripada permasalahan hukum, tapi yang pokok-pokok dari segi syariat saja yang dianggap buruk aja ini berbeda. Nah, tentunya kita kaum muslimin ini kepingin kita untuk bagaimana kita bersatu artinya kita berusaha untuk mencari pendekatan-pendekatan untuk kita untuk ukhuwah,
Tapi kalau untuk masalah-masalah yang pokok begini, bagaimana kita untuk bisa berukhuwah dalam akidah yang berbeda misalnya. Susah. Nah, kalau pendapat-pendapat apa dikatakan oleh Sada Ba'alawi dari Habaib ini, sebenarnya ini kutipan satu saja. Seperti Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini sahibul ratib. Ini mereka itu adalah orang yang dalam kebatilan. Allah Haddad bilang begitu. Tidak akan diingat-ingat dan tidak akan disandingkan dengan apapun. Ini pegangan pimpinan Ba'alawi ini, Habibullah bin Al-Haddad. Walaupun mereka memiliki sedikit kebenaran, akan tapi mereka telah mencampurkannya dengan hal yang batil, sehingga tidak menyisakan apapun, bagaikan orang mencampurkan susu dengan kotoran. Nah, walaupun ada pengakuan Habibullah Haddad di situ bahwa mereka itu adalah sedikit kebenaran, tapi mereka mencampur adukan, jadi memang samar-samar ya, jadi campur adukan, tidak murni banget, ya. Tidak murni ya. Jadi ini kalau sudah campur aduk, ini lawat syawaib. Jadi Allah Haddad ini rujukan daripada Sada Ba'alawi. Termasuk di sini saya kutip Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini pengarang kitab Maulid Simtud Diror. Di Habaib ini dia berkata, keistimewaan apa yang lebih besar dari keistimewaan Allah berikan kepada para sahabatnya yang membuat para malaikat cemburu kepada mereka ketika satu mereka menyaksikan diri Nabi Muhammad dan telah berlaku mereka itu telah berlaku kurang ajar tuh Habib Ali pada orang-orang yang mampu mengeluarkan kata-kata mereka yang orang punya. Apakah orang yang melihat sosok wajah ini akan binasa? Aku berlindung kepada Allah, sungguhnya sahabat Nabi mereka mendapatkan pandangan dari zaman azali. Ini pendapat Ba'alawi yang panjang sekali kalau Habib Ali dan Sada Ba'alawi yang belakangan Habib Salim bin Jindan itu menyusun buku yang sangat sangat keras sekali. Judul bukunya Ar-Ra'ah. Ar-Ra'ah itu celaka 12 ya. Ar-Ra'ah. Ar-Ra'ah. Judul buku itu dia ngutip banyak sekali ketidaksamaan ya dengan referensi hadis, karena Habib Salim bin Jindan ini Hafizul Musnad, perawi hadis ya, dengan sanad juga ada sanad, jadi luar biasa ini pendapat Sada Ba'alawi dengan buku Ar-Ra'ah. Nah, jadi gimana kita berusaha. Jadi kalau susunan tulisan ini, tulisan bahasa Arab ini 62 halaman, mungkin dikirim ya. Pak Indra silakan kirim Pak Indra. Mungkin untuk baca itu masih dalam bentuk bahasa Arab yang tulisannya terlalu cepat. Jadi mungkin ada bertumpuk-tumpuk, tapi kita akan terus perbaiki dan mungkin dengan bedah buku ini akan menjadi lebih baik. Dan tentunya kita akan susulkan juga dengan terjemahannya. Baru hampir mau selesai ini, dan ini baru menit ini juga baru kelar ya terjemahannya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dan sementara yang di Arabia dulu. Mungkin ini saja Pak Ari, kalau dilihat mungkin akan lebih tepat nanti kalau kita bisa berbincang-bincang dan lain sebagainya sembari membaca bukunya, dan harapannya memang ini dari kesimpulan yang kita bicarakan ini satu, bahwa marja, sumber-sumber asli referensi yang paling terdekat dari Syiah itu seperti Syiah Asy'ariyah itu tidak bisa berbeda dengan kita gitu. Kalau marjaknya berbeda, sumber-sumbernya berbeda, tentu yang dikeluarkan output dari pemahaman yang furu'iyahnya pun berbeda. Nah, kalaupun mereka berusaha untuk menyamakan, ini mereka menselaraskan dengan upaya-upaya dengan pemahaman mereka seperti Fatihah, dengan imamah mereka ya, dengan pokok-pokok jam mereka. Tapi yang jelas kalau sumber berbeda itu susah untuk disamakan ya. Susah ya, jadi persamaan itu susah. Kecuali sumbernya sama. Yang kedua, dari segi Quran tadi sendiri, Quran itu kan banyak tahrif ya. Bahkan itu ini baru dikutip baru 10 ya dari sumber-sumber aslinya.
begitu banyaknya. Mungkin mereka berkata, oh karena kalau kita menyebut Al-Kafi ya, Al-Kafi kan itu kalian belum baca syarahnya. Padahal matanya aja sudah berbeda, bagaimana syarahnya ya. Jadi itu ya. Terus yang ketiga masalah furu'iyah tadi, contoh tadi furu'iyah, contoh banyak yang lain-lain ya, seperti dianggap itu furu'iyah, padahal itu pokoknya berbeda sekali, jauh ya. Terus juga menyangkut masalah fikihnya, pemahamannya dalam agama ini. Dia seperti yang berkembang ini kan 5 mazhab tadi, Tujuh Ja'fari ini sumber-sumbernya juga berbeda. Nah, ini mungkin ada pembahasan lanjutan ya, mungkin ya, apakah bisa ya, memungkinkan 5 mazhab ya, apa hanya 4 mazhab saja ya, atau kita buat 4 mazhab dan 1 mazhab berdiri sendiri ya, jangan ikut-ikutan ke 4 mazhab ya. Itu mungkin itu di seminar-seminar selanjutnya ya, mungkin kali 5 mazhab bisa bersama bergandeng, apakah 4 mazhab berdiri sendiri atau 1 mazhab biarin aja berdiri sendiri 1 mazhab ya. Jadi karena memang ini bersifat khilafiyah, bukan khilafiyah. Itu aja mungkin Pak Ari yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan inilah yang dapat saya sampaikan, dan kalian ya kita usahakan untuk bagaimana caranya kita bisa menggali dengan buku yang ditulis tergesa-gesa, tapi insya Allah nilai yang tinggi karena kita ambil memang dari referensi mereka, dan juga kutip-kutip bukan dari kutipan lebih banyak dominan dari mereka ya. Jadi supaya lebih fair ya, dan lebih terbuka, dan kita juga membuka seminar siapa saja yang bisa memberikan masukan, kritikan dan lain sebagainya, ahlan wa sahlan ya, sehingga memang akan lebih mengarah ya, bahwa kita saling menghormati dan kita saling menghargai, kita mengedepankan persatuan, tapi kita juga tidak boleh memaksakan persatuan itu dengan perbedaan dari segi akidah dan pokok-pokok ajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib yang telah menyampaikan pemaparan materinya, luar biasa, 30 menit ya. Bersyukur sudah hadir juga Habibana Abdurrahman Assegaf ya, beliau sudah hadir. Namun sebelum kepada beliau, kita simak dahulu ya keynote speaker daripada Prof. Muhammad Baharun. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, webinar ini mengangkat tema buku saudara Fahmi Baharun berjudul Asy-Syiah Bainal Khilaf wal Ikhtilaf, yang telah memuat perbedaan Syiah Rafidhah dan isu pertentangan di sekitarnya. Hal ini menurut saya sesuai kondisi objektif yang ada sekarang, bahwa keberadaan Syiah Rafidhah ini telah menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, kita tidak tabu membicarakan perbedaan. Adapun persamaannya tidak perlu dibahas karena tidak menimbulkan masalah. Inilah beberapa pandangan Syiah yang menimbulkan masalah krusial itu. Pertama adalah pandangan tentang Al-Quran. Mereka menerima Al-Quran
mushaf Utsman ini, namun Utsman sendiri dicerca dan dianggap tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tuduhan mereka. Kedua, menjadikan ayat-ayat mutasyabihat atau yang ambigu seperti tentang konsep imamah sebagai dalil qat'i dengan bantuan takwil yang tidak proporsional. Padahal kata-kata imam atau a'immah itu bersifat generik, bisa untuk yang baik dan juga bisa untuk yang buruk. Ketiga, pandangan tentang hadis secara standar ganda. Hadis-hadis tentang fadail atau keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diterima, namun tentang fadail atau keutamaan para sahabat lain ditolak walau diriwayatkan oleh perawi yang sama. Seolah-olah perawi hadis itu bisa benar dan salah. Benar atau sahih jika meriwayatkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tidak sahih bila meriwayatkan pembesar-pembesar sahabat Nabi dan juga istri-istri beliau yang menurut Al-Quran merupakan ummahatul mu'minin, ibu kaum mukminin itu. Keempat, kontroversi perbedaan yang prinsipal inilah yang menyebabkan jurang pertentangan yang krusial dan sulit dikompromikan selama berabad-abad. Kelima, biasanya jika terdesak mereka melakukan apa yang disebut sebagai taqiyah. Taqiyah, saudara-saudara sekalian, memang ada dasarnya, yaitu putusan yudisial yang dibenarkan syariah untuk berbohong kepada orang-orang kafir secara darurat, sebab keselamatan manusia itu memang hukum tertinggi. Namun Nabi sendiri tidak pernah melakukan atau mempraktekkan taqiyah, sebab jika Nabi melakukan itu, maka Islam tidak akan tersebar dengan cepat seperti sekarang. Karena saudara-saudara, apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat beberapa orang, yaitu melakukan taqiyah, itu secara darurat untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, jadi jelas taqiyah itu dilakukan secara darurat pada masa itu karena ancaman orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang Syiah saat ini mempraktekkan taqiyah itu bukan kepada orang-orang kafir, tapi kepada orang-orang Sunni. Akhirnya yang terasa sekarang adalah ajaran Syiah penuh kontroversi, ulamanya antagonistis, sedangkan fatwa-fatwanya bersifat ambigu. Saya kira untuk mencerdaskan umat perlu terus didiskusikan pertentangan Syiah Rafidah ini agar umat dapat info-info sesuai dengan hakikatnya. Semoga webinar ini memberikan banyak manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan keynote speaker daripada Prof. Dr. Muhammad Baharun yang telah memberikan kepada kita suatu pencerahan. Di samping tadi Habibana Fahmi Baharun, alhamdulillah telah selesai memaparkan materinya. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu pemaparan daripada Habibana Abdurrahman Assegaf. Kepada beliau 30 menit ke depan kami persilahkan. Silakan Habib. Monitor Habib. Habib Abdurrahman. Habib Fahmi mungkin alhamdulillah ya. Sudah siap. Syukran. Silakan Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan pemaparan tentang Syiah yang diambil dari sumber tulisan Al-Habib Fahmi Baharun yang baru saja juga dikomentari oleh Profesor Dr. Muhammad Baharun, dan semoga apa yang sudah dipaparkan, sudah dijelaskan, kita bisa memahami sedikit banyaknya tentang Syiah. Dan saya sendiri tidak terlalu juga mendetail, tapi saya ingin mengungkap sedikit dari dasar apa sih Syiah itu. Karena jangan sampai kita berbicara tentang Syiah berpanjang lebar, tapi kita sendiri belum mengetahui arti Syiah, sebab tumbuhnya Syiah, perbedaan Syiah, Rafidhah, dan juga Ghulat, dan juga bagaimana perkembangan Syiah itu dari zaman ke zaman. Tentunya ini semuanya bila kita bahas tentu memerlukan waktu yang banyak, tapi karena memang waktu yang sangat terbatas, saya ingin sedikit berbicara yang pertama tentang definisi Syiah. Syiah sendiri kalau kita lihat dari segi bahasa, artinya adalah al-firqatu wal adba wal a'wan. Bahwa dari segi bahasa, Syiah itu artinya kelompok, pengikut, pembela, bahkan pencinta. Jadi dari zaman terdahulu kata-kata Syiah itu artinya bagus. Makanya dalam Al-Quran juga ada kata-kata Syiatu Ibrahim, yaitu pencinta dan pengikut Nabi Ibrahim. Juga dulu ada istilah Syiatu Ali, ada Syiatu Muawiyah, artinya pengikut, pencinta, penolong. Itu kata-kata Syiah. Tetapi kemudian Syiah ini berkembang dan memiliki istilah sendiri sampai sekarang. Jadi kalau secara bahasa Syiah itu bagus. Misalkan ana Syiatu fulan, saya ini adalah pencinta fulan, saya penolong fulan, saya pengikut fulan. Itu namanya Syiah, dan tidak, kata-kata Syiah di dalam Al-Quran tidak menunjukkan kelompok Syiah seperti yang sekarang. Bahkan dulu ada sebutnya adalah Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah. Itu tidak menunjukkan ajaran tertentu, hanya pencinta, penolong kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Tidak ada kata-kata tertentu, tidak ada makna tertentu kecuali arti secara bahasa. Nah, tapi sekarang Syiah ini berkembang. Tentunya saya ingin coba mengambil definisi Syiah dari orang Syiah sendiri, dari ulama sendiri mengatakan Syiah hum atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahla baitihi. Mereka Syiah itu adalah atba'un Nabi, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu baitihi, dan para pengikut ahlul baitnya. Wa hum ya'taqiduna, dan mereka meyakini bi anna qiyadatal ummatil islamiyati, bahwa pemimpin atau kepemimpinan umat Islam ini adalah ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Rasul, adalah Ali bin Abi Thalib. Wa huwa min haqqil Imam Ali bin Abi Thalib. Dan setelah Imam Ali, wa man ba'dahu, dan juga setelah Imam Ali, yaitu li abna'i al-ma'sumin, untuk para anak keturunannya yang maksum. Berdasarkan ma'ausa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan wasiat Nabi. Jadi Syiah itu secara bahasa adalah orang yang mencintai, mengikuti, meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah, yang ditunjuk berdasarkan wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kekhalifahan itu harus dipangku, dipegang oleh para keturunannya. Itu adalah kata Syiah. Nah, tentunya perkembangan atau bagaimana tumbuhnya Syiah ini, nanti tentunya setelah akhir nanti kita akan bagi kata Syiah ini. Kita mengambil dari perkembangan terlebih dahulu. Jadi kata Syiah sudah kita pahami bahwa Syiah itu adalah orang yang mengikuti, orang yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah Rasulullah berdasarkan wasiat. Itu di definisi Syiah di zaman itu. Kemudian bagaimana pembagian Syiah ini? Nah, di zaman sekarang
berdasarkan perkembangan sejarah dan juga melihat dari realita yang ada, maka Syiah itu nanti kalau kita mau melihat, dia itu dibagi menjadi 3. Syiah secara garis besar ya, secara garis besar kita bisa membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu disebut Syiah Gulat. Nah, Syiah Gulat ini dikatakan orang-orang yang gulat ini tentunya yang ekstrim, yang hulu, yang berlebihan, yang ekstremis, yang sangat-sangat gulat, itu berlebihan atau ekstrim. Syiah gulat ini merupakan Syiah yang bisa kita katakan kafir. Jadi kalau ada Syiah dari kelompok gulat, kita kafirkan. Dan ini juga dikafirkan oleh para ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Contoh Syiah gulat itu adalah kelompoknya ada sekitar 24 Syiah gulat. Di antaranya As-Sabaiyah, yaitu para pengikut Abdullah bin Saba yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini namanya gulat. Ada Syiah dari Sabaiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Maka kita katakan ini adalah gulat dan ini kafir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq di halaman 224. Begitu juga Al-Mufaddaliyah. Ini juga pengikut dari Al-Mufaddal As-Sayrafi yang juga mengatakan Ali bin Abi Thalib itu seperti Nabi Isa. Nah, jadi ini juga merupakan kelompok gulat dan ini kafir. Ada juga Al-Bazi'iyah, Ashabu Bazi', yaitu Buzai atau Bazi' ibn Yunus. Dia ini adalah pengikut Bazi' ibn Yunus yang mengatakan bahwa Ja'far Shadiq itu adalah Tuhan. Biuluhiyati Ja'far Shadiq. Ini termasuk gulat. Dan ini adalah kelompok-kelompok yang kita bisa katakan kafir. Atau yang suka kita dengar adalah yang mengatakan Sayyidina Ali itu tidak mati. Tapi Sayyidina Ali itu hidup. Sementara hidupnya, yaitu saat ini kalau kita mendengar suara kilat, geledek, guntur, itu adalah suaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya. Atau yang mengatakan wahyu malaikat Jibril salah memberikan wahyu mustinya kepada Sayyidina Ali tapi jatuhnya kepada Rasul. Itu namanya gulat. Atau termasuk gulat yang mengatakan Quran yang ada sekarang tidak asli. Yang asli adalah Mushaf Fatimah. Nah, ini juga termasuk gulat. Nah, gulat ini kelompok yang dikafirkan. Jadi Syiah gulat itu kafir. Nah, ada yang kedua, tingkatan yang kedua namanya Rafidhah. Nah, Rafidhah ini siapa? Rafidhah ini adalah kelompok yang mengaku sebagai pencinta Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya, dan mereka mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, melaknat Utsman, melaknat para sahabat yang lain. Mencintai Ahlul Bait tapi melaknat, mencaci maki, merendahkan, menyalah-nyalahkan para sahabat. Ini namanya Rafidhah. Kalau kita lihat Rafidhah ini tidak dikafirkan, tapi dia sesat. Nah, tentunya kedudukannya itu adalah dalalah. Ini adalah kelompok Syiah yang dalal, kelompok Syiah yang sesat. Kelompok Syiah ini disebut Rafidhah. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mencaci maki sahabat, merendah-rendahkan sahabat, itu jangan disebut Syiah. Itu kita sebut Rafidhah. Mereka yang suka menghinakan sahabat Rasul, merendahkan sahabat Rasul, menghina, mencaci maki, melaknat, itu jangan disebut Syiah. Karena Syiah bukan begitu. Itu adalah Rafidhah, yaitu kelompok yang disebut dengan sesat. Ini sesat. Bahkan kata para ulama seperti Imam Malik mengatakan, apabila seorang Rafidhah menjadi imam, maka ulangilah sholatmu. Ketika kita sholat di belakang orang Rafidhah, disuruh mundur. Tapi kalau kita sudah tahu itu Rafidhah dan kita maka disuruh mundur untuk sholat menjadi imam. Tapi kalau kita tidak tahu dan setelah salam kita tahu imamnya adalah Rafidhah, orang yang suka mencaci maki sahabat, itu maka kita disuruh mengulang. Kenapa? Ini aliran sesat, ini Rafidhah. Nah, kelompok yang ketiga, ini yang disebut dengan Syiah. Siapa itu Syiah? Dia mencintai Ahlul Bait. Dia mengakui Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tetapi dia mengakui juga Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Sayyidina Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini termasuk Syiah.
Yang model seperti ini tidak bisa kita sesatkan, juga tidak bisa kita kafirkan apalagi. Kenapa? Karena memang orang-orang Syiah seperti ini tidak sedikit, artinya banyak juga di masa terdahulu. Yaitu di masa ulama salaf, banyak juga Syiah yang model seperti ini. Siapa itu? Orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib melebihi cintanya kepada para sahabat lainnya. Tetapi mereka tidak pernah menghina sahabat-sahabat lain. Mereka menyebut Abu Bakar radhiyallahu, mereka menyebut Umar radhiyallahu, Utsman radhiyallahu. Tapi kecintaan kepada Ali lebih daripada kecintaan kepada sahabat lainnya. Mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi lebih mencintai Ali. Dan seandainya Ali menjadi khalifah lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman tetap sah menjadi khalifah. Yang seperti ini namanya Syiah. Nah ini jelas kalau kita bisa membaca kitab Mizan atau Mizan, kitab Al-Mizan karangan Al-Imam Az-Zahabi. Ketika beliau menerjemahkan seorang rawi bernama Aban ibn Thaglab Al-Kufi, beliau mengatakan ini adalah Syi'i. Beliau ini adalah Syiah. Lakinnahu soduq. Tapi dia ini jujur. Bisa dipercaya, bisa dipegang. Fala nasidqu wa alaihi bid'atuh. Walaupun dia ahli bid'ah, tetap kejujurannya kita ambil, riwayatnya kita terima. Dikatakan oleh para ulama, Aban ibn Thaglab termasuk salah satu rawi yang ada di dalam kitab Kutubus Sittah. Beliau ini termasuk rawi hadits. Dia itu adalah Syiah, tapi riwayatnya diterima. Kenapa? Karena dia Syiah, bukan Rafidhah. Tapi kalau Rafidhah ditolak, artinya kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, ditolak semua riwayat. Tapi kalau dia hanya sekedar mencintai Ali melebihi daripada sahabat yang lainnya dan tidak menghina sahabat lainnya, itu termasuk Syiah. Makanya Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Mizan mengatakan bahwa bid'ah, dikatakan bid'ah itu annal bid'ata ala darbain. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atu sughra, yaitu bid'ah kecil, kaguluwi tasyayyu, yaitu yang Syiah. Yaitu bid'ah itu ada dua macam, kata beliau. Pertama, bid'ah sughra, bid'ah kecil. Seperti apa? Kaguluwi tasyayyu, seperti tasyayyu yang berlebihan. Siapa yang berlebihan? Mencintai Ali melebihi Abu Bakar, mencintai Ali melebihi daripada Umar, mencintai Ali daripada Utsman, itu termasuk gulu. Dan itu Syiah masih. Karena apa? Karena mereka tidak mencaci maki Abu Bakar, tidak mencaci merendahkan sahabat. Hanya mencintai Ali lebih daripada sahabat yang lain. Ini disebut bid'ah syughra. Ini namanya Syiah. Tapi ada juga bid'ah kubra. Karrafid, seperti kaum Rafidhah yang menolak Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar, merendahkan Abu Bakar, Umar dicaci maki, Utsman. Nah, ini namanya Rafidhah. Dan jadi pembeda antara Syiah dan Rafidhah sudah dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan di jilid 1 halaman 4. Itu di muqaddimahnya. Ketika membahas tentang bid'ah, dia bilang bagi di bid'ah itu ada dua. Begitu juga pernah dibahas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika berbicara tentang Syiah, dia bilang sama seperti Imam Zahabi. Ada bid'ah kubra, ada bid'ah sughra. Bid'ah sughra ini adalah Syiah yang mengutamakan Ali melebihi daripada sahabat lainnya tanpa caci maki. Tapi kalau Rafidhah atau disebut bid'ah kubra, tapi masih termasuk bid'ah, tidak dikatakan kafir. Bid'ah itu kan kalau dibilang bid'ah kubra ini sesat, tetapi tidak dikafirkan. Yaitu orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Mencaci maki sahabat Nabi, ini termasuk bid'ah kubra. Dan ini adalah Rafidhah yang juga disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar di dalam kitabnya, yaitu Lisanul Mizan. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Lisanul Mizan, Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Begitu juga pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang juga banyak berkecimpung di dalam pembahasan tentang Syiah. Di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, itu beliau banyak sekali membahas tentang Syiah. Bahkan kitab Minhajus Sunnah itu yang terdiri dari 9 jilid khusus berbicara tentang Ar-Rad ala Syiah. Bagaimana membantah tentang Syiah. Dan beliau meninggal tahun 724 Hijriah. 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan
Asyiah ila salati darajat. Syiah itu ada 3 derajat. Syarruha yang paling buruk al-ghaliyah, hulu. Mereka ini yang mengatakan bahwa Ali itu Tuhan, Ali itu Nabi dan seterusnya, ini adalah kafir. Yang kedua ada rajasania, derajat yang kedua, wahum ar-rafidah, yaitu kaum rafidah. Mereka yang suka mencaci maki sahabat Nabi. Ini adalah rafidah. Nah, yang ketiga namanya asyiah. Siapa ini ada raja salisa? Yaitu al-mufaddali, yaitu al-mufaddalah, yaitu orang yang mengutamakan Ali daripada Abi Bakar. Yaitu seperti apa? Alladzina yufaddiluna aliyan ala Abi Bakar wa Umar. Walakin ya'taqiduna imamatahuma wa adalatahuma wa yatawallawnahuma. Orang yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib melebihi Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka ya'taqidun, masih meyakini imamatahuma, keimaman Abu Bakar Umar. Wa adalatahuma, dan juga keadilan, kebaikan Umar, Abu Bakar. Mereka mengakui, tapi mereka mengedepankan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, saya lihat kalau dari kedudukan para Bani Alawi, Bani Sada, daripada Habaib, banyak. Artinya bukan banyak, ada yang Syiah, tapi model Syiahnya itu yang Syiah, bukan Rafidhah, orang-orang terdahulu. Ada dari habaib kita, ajadat kita, dari ulama Bani Alawi yang sepertinya berbau Syiah dalam artian mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka mencintai semua sahabat Nabi. Makanya kalau kita lihat mereka itu banyak memuji Ahlul Bait, tetapi juga tidak mengurangi kedudukan Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya. Mereka juga memuji Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya, tapi lebih banyak kepada Ahlul Bait. Ya mungkin karena pertama, karena kakek moyang mereka. Yang kedua juga karena memang ada kecenderungan. Karena sebagai keluarga pasti mencintai melebihi daripada, kalau ada ulama dari bapak saya, kakek saya ulama, ada kakek orang ulama, tentu saya akan lebih cenderung kepada kakek saya. Nah ini tentunya, makanya kadang-kadang di luar sana, ya, seperti kaum Salafi misalkan, itu suka mewanti-wanti begini, awas kamu jangan belajar sama habaib, nanti kamu diajak Syiah. Nah itu mereka karena melihat mungkin gasidah, mungkin melihat puji-pujian para ulama habaib yang banyak memuji Ahlul Bait. Padahal itu sesuatu yang biasa, cenderung untuk mencintai, melebihkan kayak moyangnya melebihi daripada orang lain, itu hal yang biasa. Jadi ini, dan itu tidak ada yang menyesatkan. Apa kata Imam Zahabi di dalam kitab Mizannya, di dalam kitab Al-Mizannya, dia bilang Aban ibn Taghlab Al-Kufi ini adalah seorang rawi yang Syiah, tapi jujur. Seandainya seorang sekelas Aban ibn Taghlab ditinggalkan karena Syiahnya, justru banyak sekali dalam kitab-kitab ahli sunnah, rawinya itu adalah yang Syiah. Nah, jadi kalau kita lihat ada sebuah kitab yang bagus, Arwat al-Muta'athirun Ibn Saba. Itu ada rawi-rawi hadis yang terpengaruh dengan pendapat Ibnu Saba. Nah, di situ disebutkan ada bahkan di Bukhari Muslim ada rawi yang dia itu Syiah, tapi diterima oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia Syiah, bukan Rafidhah, bukan gulat. Kalau gulat gulat sudah jelas kafir, tidak boleh ada di dalam rawi hadis. Atau Rafidhah, tidak ada. Rafidhah pasti dibuang oleh ulama-ulama ahli hadis. Ini kenapa? Karena ini sudah mencaci maki Abu Bakar, mencaci sahabat, pasti dibuang. Tapi kalau Syiah, itu masih ada di dalam kitab-kitab hadis. Itu adalah pembagian. Jadi jangan pernah menghukumi Syiah itu kafir semua. Syiah itu kafir ketika dia gulat. Syiah itu sesat ketika dia Rafidhah. Tapi Syiah hanya mencintai Ali melebihi cintanya kepada para sahabat lainnya dan tidak mencaci maki, menjelek-jelekan sahabat, maka kita katakan ini adalah kelompok dari kelompok Islam. Maka banyak yang mengatakan seperti kelompok Zaidiyah, itu juga dikatakan adalah termasuk Syiah, bukan Rafidhah. Tapi kalau maaf, Al-Imamiyah, Al-Ithna Syariah, yang banyak berkembang di Persia atau Iran, ya ini bukannya Syiah itu, tapi itu kebanyakan Rafidhah. Ini Rafidhah. Tapi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar, dan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan firqah-firqah atau pengelompokan Syiah.
Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz itu kenapa? Syiah itu kan kafir, tapi kok diizinkan masuk Saudi untuk haji dan umroh? Dan haji umrohnya sama. Nah, ini tentunya harus dibedakan. Mana gulat, mana Rafidhah, mana Syiah. Karena tidak satu kata Syiah itu satu, berbeda. Makanya saya lebih cenderung kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, jangan disebut Syiah. Sebut saja Rafidhah. Kalau ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu mesti jadi nabi, tapi malaikat Jibril salah ngasih wahyu, jangan disebut Rafidhah. Itu adalah gulat, itu adalah kafir. Nah, itulah pembagian Syiah. Jadi yang pertama sudah kita tahu definisi Syiah, kemudian secara istilah dan bahasa, kemudian yang kedua yaitu macam-macam Syiah yang saya bagian tadi menjadi 3, dan yang sekarang yang ketiga yaitu berkaitan bagaimana tumbuh berkembang Syiah. Syiah tidak tumbuh sekaligus. Tidak plan langsung jadi Syiah seperti yang kita lihat sekarang. Tidak. Tapi Syiah itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perjalanan zaman dan waktu. Ajarannya pun tumbuh, yaitu sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman. Ajaran nambah satu, nambah begitu. Yang pertama misalkan, pertama kali tumbuh Syiah itu di masa kekhalifahan atau di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi mulai kelihatan benih-benih Syiah udah mau kelihatan di akhir kekhalifahan Sayyidina Utsman, yaitu yang dibawa oleh Ibnu Saba. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, Syiah pertama kali mulai timbul di akhir kekhalifahan Sayyidina Utsman, yang disebarkan penanam benih Syiah itu adalah Abdullah ibn Saba. Ibnu Saba. Jangan dibilang, wah Ibnu Saba ini fiktif. Itu kan apa? Yang mengingkari Ibnu Saba, mereka mengatakan fiktif. Tapi nanti ahli sunnah dengan dalil yang sangat banyak, dengan riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan Ibnu Saba itu ada, bukan fiktif. Yang waktu itu benih pengajarannya hanya baru mengatakan yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, bukannya Utsman. Nah, itu baru ajaran pertama. Itu yang pertama kali dihembuskan oleh Ibnu Saba, bahwa yang pertama kali yang menjadi khalifah setelah Rasul mestinya Ali, bukannya Utsman. Itu adalah ajaran Syiah yang pertama, yaitu berkaitan dengan kekhalifahan. Jadi kalau kita mau teliti menganalisa, Syiah itu tumbuhnya dari segi politik awalnya, bukan dari segi keagamaan. Keagamaan itu kan nyusul, tapi yang awal itu didasari oleh politik. Apa? Masalah kekhalifahan. Oleh karena itu, definisi Syiah, para ulama Syiah mengatakan orang yang mengakui kekhalifahan Ali setelah Rasul bila faslin, tanpa ada pemisah, dengan wasiat dari Nabi. Jadi memang inti berbicara Syiah ini tidak lepas dari politik. Karena awal tumbuhnya itu dihembuskan pertama ajaran Syiah itu adalah masalah politik. Kata Ibnu Saba, disebarkan waktu itu, yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul harusnya Ali. Ini Utsman tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Nabi. Dan akhirnya semakin berkembang, semakin memanas, dan akhirnya sampai terjadi pemberontakan, bahkan terbunuh Sayyidina Utsman. Mulai itu kelihatan, mulai benih-benih Syiah sudah mulai ada. Kemudian mulai berkembang lagi, tambah kelihatan terjadi perang Siffin, yaitu di tahun 37 Hijriah. Yaitu perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perang Siffin, yaitu kita tahu ya, tidak kita ceritakan karena panjang cerita ini. Tahun 37 Hijriah terjadi perang Siffin. Dasarnya waktu itu Muawiyah menuntut pembunuhan Sayyidina Utsman segera ditangkap. Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai gubernur, terjadilah peperangan. Nah, tentunya walaupun awalnya diceritakan tidak niat perang dan seterusnya, tapi ini cerita Siffin. Ini menambahkan tumbuh, yaitu pengikut Sayyidina Ali semakin loyal. Di sini mulai tumbuh berkembang lagi. Maka di zaman perang Siffin timbul istilah la wala'a illa bibaro. La wala'a illa bibaro. Tidak ada loyalitas kecuali harus berlepas diri. Artinya apa? Siapa yang ikut Ali harus berlepas diri dari Muawiyah. Siapa yang ikut Ali tapi masih cinta sama Muawiyah bukan Syiah Ali. Jadi Syiah Ali adalah orang yang loyal kepada Sayyidina Ali dan berlepas diri kepada Muawiyah. Nah, ini mulai timbul. Yang tadinya hanya kekhalifahan, timbul ajaran baru la wala'a illa bil bara'. Yaitu kapan la wala'a illa bil bara'? Timbulnya di perang Siffin tahun 37 Hijriah.
Mulailah pengikut Ali begitu fanatis, begitu cinta, dan mulai berlepas diri dengan Muawiyah. Dan berlepas diri dengan Amr bin As sebagai anggota atau panglima Muawiyah. Dan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti Muawiyah. Itu mulai timbul di Perang Siffin tahun 37 Hijriah. Padahal waktu Perang Siffin itu Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak saling mengkafirkan. Tetap mereka mengakam. Pernah ditanyakan begini. Dikatakan di dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Su'ila Ali anil mukhalifina minal firaq. Kuffarun hum. Wahai Ali. Waktu Sayyidina Ali ditanya tentang orang-orang yang menentang beliau di dalam Perang Siffin. Kuffarun hum. Apakah mereka kafir, wahai Ali? Kok mereka memerangi kamu? Qala la. Kata Sayyidina Ali, oh tidak. Mereka tidak kafir. Innahum minal kufur farru. Kata Sayyidina Ali, bahkan mereka itu sangat takut dan lari dari kekafiran. Lalu ditanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka orang munafik, wahai Ali? Qala la, tidak, mereka bukan munafik yang memerangi aku. Innal munafikina la yadhkurunallaha illa qalila, wa haula'i yadhkurunallaha katsira. Orang-orang itu bukan munafik. Kalau orang munafik itu, mereka malas untuk berzikir kepada Allah. Tapi mereka ahli zikir. Mereka sangat suka berzikir kepada Allah. Akhirnya sahabat pengikut Sayyidina Ali, Syiahnya Ali bingung dan akhirnya bertanya, ayu syai'inhum. Kalau begitu siapa mereka? Bagaimana kedudukan mereka? Akhirnya Ali menjawab, qaumun asobathum alfitnatu fa'ammu wasammu. Mereka itu adalah satu kaum yang terkena fitnah sehingga mereka buta dan tuli. Artinya Sayyidina Ali tidak menganggap yang tidak ikut dia bukan Syiah, dia kafir dan seterusnya. Tidak ada istilah karena hanya baru cerita tentang loyal dengan kepemimpinan, loyal dengan imam, yaitu la wala'a illa bil bara. Berkembang semakin mulai solid, Syiah sudah mulai mengkelompok. Kelompok Muawiyah, Syiah Muawiyah, ini Syiah Ali. Makanya kalau kita baca kitab Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Syi'atu Ali wa Syi'atu Muawiyah. Jadi Syiah saat itu belum menjadi ajaran agama tersendiri. Tapi dari kelompok yang memiliki loyalitas kepada pemimpin. Tapi belum bercerita tentang agama. Belum tentang ajaran. Jadi Syiah itu memang berkembang dari politik. Dan akhirnya terjadilah perkembangan pesat setelah itu sampai akhirnya terjadi pembantaian Sayyidina Husain di Padang Karbala. Yaitu pada tahun 61 Hijriah. Jadi tahun 37 mulai agak loyal, la wala'a illa bil bara. Lalu di tahun 61 mulai lebih pesat lagi ketika terjadi pembantaian Sayyidina Husain oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kita kenal dengan kejadian Karbala. Setelah terjadinya Karbala, mulailah timbul pencinta-pencinta Syiah, pencinta Ahlul Bait, mulai nongol sampai akhirnya keluarlah ajaran Turbah Husainiyah. Nah, jadi baru di tahun 61 mulai ada ajaran-ajaran Syiah yang berbeda dengan Ahli Sunnah. Sebelum tahun 61 Hijriah, itu pencinta Ahlul Bait atau yang melawan Ahlul Bait tidak punya ajaran tersendiri. Mereka semua sama dengan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sama persis. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan dalam pandangan politik. Hanya pandangan di dalam loyalitas. Saya harus meyakini Ali sebagai khalifah. Setelah Rasul tanpa wasiat, tanpa ada fasal dengan wasiat Nabi. Dan saya harus memberikan loyal saya kepada Ali. Dan saya harus berlepas diri kepada musuhnya Ali, yaitu Muawiyah dan seterusnya. Tapi tidak ada ajaran agama. Tahun 61 terjadi pembantaian Sayyidina Husain. Darah Sayyidina Husain dan Ahlul Bait serta pencinta Sayyidina Husain membasahi tanah Karbala. Di situlah mulai ada istilah Turbah Husainiyah. Nah, di sini perkembangan Syiah. Jadi sekali lagi kalau kita mau berbicara tentang Syiah, berkembangnya itu yaitu step by step ya. Sedikit demi sedikit mulai memuncak tahun 61 mulai. Maka setelah terjadi pembantaian Sayyidina Husain kan timbul tahun 65 Hijriah Syiah mengadakan gerakan di Kufah. Kemudian timbul gerakan At-Tawwabun, yaitu orang-orang yang merasa nyesel karena tidak membela Sayyidina Husain, itu yang mengatakan Syiah. Kemudian timbul juga gerakan Al-Qisaniyah yang dipimpin oleh Mukhtar As-Saqafi. Gerakan-gerakan pencinta Ahlul Bait mulai nongol.
Dari sini mulailah timbul Syiah dengan artian pencinta dan mulai ada syariat-syariat tersendiri. Berkembang. Nanti pertama buatlah hadis-hadis Rasul tentang hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, tentunya hadis-hadis yang mereka buat untuk menjelek-jelekan Muawiyah dan seterusnya. Nah, ini mulai timbullah ajaran dan perkembangan tentang Syiah. Nah, ini tentunya merupakan perkembangan yang dijelaskan oleh para ulama tentang Syiah itu sendiri. Nah, ini maaf ya, waktunya sudah habis apa belum? Kalau habis, tolong diingatkan untuk pembawa hostnya, untuk ininya, tolong diberitahukan kalau sudah habis. Siap, Habib. Jadi jelas ya, akar permasalahan tumbuhnya Syiah ini adalah kekhalifaan. Jadi kalau bahasa sekarang katanya politik. Mereka meyakini beda dengan kita. Itu jadi kalau mau dilihat pembahasan perbedaan Syiah dan Sunnah, tentunya yang pertama yang bagus dilihat dari segi kekhalifaan. Karena memang awal mula tumbuhnya Syiah dari masalah kekhalifaan. Menurut ahli Sunnah kan kekhalifaan itu Rasul tidak pernah menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah beliau. Bahkan dibiarkan sahabat untuk bermusyawarah. Itu kan sunnah namanya, itu ahli sunnah. Tapi kalau Syiah meyakini Rasul telah mengangkat Ali sebagai khalifah. Tetapi kekhalifaan yang dipangku oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu sah. Walaupun yang paling afdol ada Khalifah Ali. Itu Syiah. Tapi kalau Rafidhah, yang berhak menjadi khalifah adalah Ali, Abu Bakar, Umar, itu tidak sah. Itu bedanya. Jadi kalau ahli sunnah, kekhalifahan tidak ditentukan oleh Rasul setelah beliau. Sementara Ali ditentukan, tapi khalifah kalau tidak mengikuti pun tidak apa-apa. Seperti Abu Bakar, itu tidak apa-apa, tetap sah. Walaupun yang afdol Sayyidina Ali. Tapi menurut Rafidhah tidak sah Abu Bakar, Umar, karena yang ditentukan Ali. Nah, itu perbedaan yang harus kita bahas berkaitan dengan kekhalifahan yang menjadi sumber tumbuhnya atau timbulnya Syiah. Nah, tentunya saya tidak bahas ya dalil-dalil tentang Syiah itu dalilnya apa. Kalau dia berpendapat Rasulullah sudah menentukan dan seterusnya. Ini tentunya pembahasan yang tidak mungkin kita bahas karena sangat-sangat banyak. Nah, itulah. Jadi awalnya politik, kemudian berkembang, dan akhirnya menjadi ajaran. Bertambah nanti Turbah Husainiyah. Kenapa? Dia bilang, siapa yang sholat di atas batu yang dilumuri darah Sayyidina Husain lebih baik 1000 kali daripada sholat di atas batu selain Turbah Husainiyah dan seterusnya. Ditambah, mulai berkembang. Nah, tentunya banyak sekali, maka kita dapati ajaran Syiah yang tidak ada di masa Rasul. Karena di masa Rasul, sahabat, tabi'in, itu masih sama. Di akhir tabi'in, yaitu sudah akhir sahabat, yaitu Sayyidina Husain, mulai itu. Ke bawah itu mulai bertambah ajarannya. Jadi, adapun itu adalah perkembangan. Jadi setelah kita tahu definisi Syiah secara bahasa, secara istilah, kemudian kelompok pembagian Syiah, Ghulat, Rafidhah, dan Syiah, baru kita lihat asal mula perkembangan Syiah, dan yang terakhir perbedaan Sunnah dan Syiah. Tentunya perbedaan Sunnah dan Syiah yang tentunya diawali dari politik kemudian menyebar dan melebar menjadi di dalam syariat. Tentunya sangat banyak ya, tidak mungkin kita bahas bab itu di dalam pembahasan kita. Tentunya kok bisa timbulnya perbedaan? Tentunya kalau kita mau bahas, pertama adalah mengapa adanya perbedaan Syiah dan Sunnah di dalam syariat, kenapa berbeda? Nah, tentunya kalau kita tanya kenapa berbeda, karena memang sumbernya. Ketika sumbernya berbeda, ini tentunya akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Loh, kok sumbernya berbeda? Bukankah mereka Quran hadis juga? Iya, mereka berpegang dengan Quran dan hadis, sama seperti Quran dan hadis kita. Tetapi Qurannya tentunya sepakat sama, tapi hadisnya. Karena hukum itu lebih banyak timbul bukan dari Quran, tapi dari hadis. Kan Quran itu kan secara umum saja. Aqimus shalah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dirikan sholat. Tapi berapa kali sholat? 5 waktu. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, itu semua dari mana? Tentunya dari hadis. Puasa hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa wajib. Tapi bagaimana tata cara puasa? Adanya di hadis.
Kita bicara zakat, zakat hanya atus zakat, tapi berapa dan bagaimana, untuk siapa? Adanya di hadis. Kemudian juga ibadah, haji dan seterusnya. Maka yang menjadikan sebab perbedaan sholatnya sama. Mereka ada sholat. Puasanya sama, mereka ada puasa. Haji sama, mereka ada haji. Zakat, mereka ada zakat. Tapi pendetilan sholat, puasa, zakat, haji berbeda. Kenapa? Karena sumbernya dari hadis. Karena pendetilan hukum-hukum ini bersumber dari hadis. Karena sumber hadisnya berbeda, maka timbullah perbedaan di dalam pendetilan ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau pokoknya sama. Kalau ditanya apa perbedaan, misalkan saya Syiah, saya sholat 5 waktu. Ahli sunnah sholat 5 waktu karena dalil Quran sama. Saya Syiah, saya puasa Ramadan, ya saya juga puasa Ramadan. Saya zakat, saya juga zakat. Anda haji, saya juga haji karena dalilnya Quran. Tapi ketika ditanya bagaimana sholat Anda, itu pasti timbul perbedaan. Bagaimana waktu sholat Anda, bagaimana tata cara sholat Anda, bagaimana cara wudhu Anda, bagaimana cara puasa Anda Ramadan, bagaimana cara haji Anda, bagaimana cara zakat Anda, pasti berbeda. Kenapa? Karena pendetilan syariat itu bukan di Quran, adanya di hadis. Sementara di hadis terjadi perbedaan. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang hadis, seperti yang dikatakan tadi oleh Profesor bahwa Syiah memang berbeda di dalam pengambilan hadisnya. Jadi kata-kata hadisnya sama, tapi sumber hadisnya berbeda. Istilah mustalahul hadisnya berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang mustalah ilmu hadis, berbeda mustalah Syiah dengan mustalah sunnah, mustalah hadis ya. Mungkin kita sudah tahu ilmu mustalahul hadis. Mustalah ini yang menjadikan tata cara mengeluarkan hukum hadis. Itu bagaimana ini hadis sahih apa tidak sahih. Hadis ini bisa digunakan atau tidak digunakan. Yang menentukan itu adalah ilmu yang disebut ilmu mustalah. Ilmu mustalahnya berbeda. Nah, kalau ilmu mustalahnya berbeda, pasti menentukan hukum hadisnya pun berbeda. Ketika hukum hadisnya berbeda, ya pasti menimbulkan hukum dari hadis yang berbeda pula. Jadi di situ, makanya kalau ada mau kata-kata pendekatan atau at-takrib, yaitu pendekatan antara sunnah dan Syiah, mungkin kalau dikatakan mustahil ya tidak berlebihan. Kenapa? Karena sumber dari pendetilan hukum-hukum yang akan kita bahas berbeda. Nah, ketika berbeda sumber, ya pasti perbedaan kesimpulan. Ya contoh ya, mustalahul hadis Syiah aslinya itu baru dibuat oleh Al-Syahid Tsani. Nah, Syahid Tsani ini adalah Hasan ibn Zainal Abidin ibn Jubash, yaitu Syahid Tsani yang meninggal 965 Hijriah. Jadi mustalahul hadis itu orang Syiah baru punya mustalahul hadis tahun 965 Hijriah, baru dibuat mustalah. Sementara hadis ini sudah ada dari zaman kalau bahasa kita mungkin dari zaman akhir sahabat sudah mulai ada mustalah akhir sahabat. Sementara kalau ahli sunnah yang pertama kali menjabarkan mustalah itu Al-Imam Ar-Ramuharmuzi. Beliau meninggal tahun 360 Hijriah. Jadi mustalah Syiah itu belakangan sekali ya, sekitar 600 tahun setelah adanya mustalah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sebab dibuatnya ilmu mustalah itu oleh para ulama ahli sunnah untuk menjaga kemurnian hadis. Tapi kalau mereka karena dihina oleh ahli sunnah. Dikatakan waktu itu orang Syiah itu direndahkan karena tidak punya mustalah. Akhirnya mereka membuat ilmu mustalahul hadis tahun 995 Hijriah. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwa kami membuat mustalahul hadis ini bukan karena untuk menjaga sanad, tapi untuk menutupi celaan dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi saya tidak berpanjang juga dalam bab mustalahul hadis. Intinya ajaran Syiah itu kalau kita teliti akan banyak sekali perbedaan. Kenapa? Karena sumber pendetilan hukum itu sendiri berbeda. Bahkan cara menentukan dalil pun, mustalahnya pun berbeda. Jadi perbedaan ini sulit untuk kita
satukan. Baliknya itu. Makanya sering kita lihat ada banyak ya dari zaman ke zaman mengadakan seminar judulnya Takrib Baina Syiah wa Sunnah. Takrib Baina Syiah wa Sunnah itu tidak pernah berhasil. Pendekatan Syiah dan Sunnah tidak pernah berhasil. Maka mau bicara apapun baik di dalam furu, misalkan di dalam rukun iman, ya pasti berbeda. Rukun iman kita kan yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Takdir baik dan buruk, tapi mereka tauhid, nubuwah, al-imamah, al-adl. Nah, ini tentunya al-ma'ad. Ini berbeda rukunnya. Jadi karena memang sumbernya berbeda. Begitu juga tentang imamah, mereka sangat berbeda. Taqiyah tadi sudah disinggung bahwa taqiyah itu menjadi salah satu iman. La iman liman la taqiyata lahu. Tidak beriman orang yang tidak bisa bertaqiyah. Jadi luar biasa. Ini tentunya menjadi materi. Dan sekali lagi kalau kita mau mentakrib atau mendekatkan, ini akan mengalami kesulitan karena sumbernya berbeda. Begitu juga mereka punya raja'ah, ya. Taqiyah itu tadi sudah disebutkan ya. Maksudnya taqiyah ini kan apa? Ayyakula al-insanu bilisani ma laisa fi qalbi. Dia mengucapkan dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Nah, ini adalah taqiyah. Saya bilang saya ini datang ke tempat Anda padahal saya nggak datang. Itu boleh, itu taqiyah menurut mereka tentunya. Warrafidah taj'alu hadza min usuli diniha. Bahkan Rafidah menjadikan taqiyah itu sebagai dasar agama mereka. Ini namanya taqiyah. La imana liman la taqiyata lahu. Tidak beriman orang yang tidak bertaqiyah. Nanti juga ada raja'ah. Raja'ah itu apa? Yaz'umun. Yaz'umuna annal amwata yarji'una ila dunya qabla yaumil hisab. Bahwa ada reinkarnasi. Itu mereka namanya apa? Raja'ah. Mereka ada. Nah, tentunya sangat banyak ya perbedaan. Kalau kita mau teliti jujur tidak akan pernah ketemu menyamakan Syiah dan Sunnah. Makanya sebagian ulama bilang Syiah ini tidak bisa dijadikan mazhab seperti yang dikatakan oleh Habib Fahmi tadi. Apakah bisa menjadikan mazhab yang kelima? Tidak akan pernah ketemu. Ini tidak bisa dikatakan mazhab. Karena apa? Karena dasar rujukan hadis mereka berbeda dengan kita. Bukan hadis yang berbeda, tapi cara menghukumi itu berbeda. Seperti kalau kita belajar tentang sanad mereka, kalau kita dalam ilmu hadis, ahli sunnah, hadis-hadis Syiah itu semuanya munqati, terputus karena nyambungnya hanya sampai Imam Maksum saja, tidak sampai ke Rasul, sudah dihitung marfu. Kalau kita itu bukan marfu, itu maktub mursal, itu tidak sampai ke Nabi. Wallahu a'lam. Mungkin itu memang materi terlalu banyak untuk kita sampaikan, tidak bisa, tapi karena waktu terbatas, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan walaupun secara garis besar bisa difahami. Itu saja mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habib, mohon maaf ya, waktunya memang terbatas ya. Materinya luar biasa ini ya. Ini membuat kita tercerahkan ya dengan ilmu-ilmu hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Habib Abdurrahman. Kemudian rekan-rekan peserta, teman-teman mahasiswa sekalian, kami izinkan ya, kira-kira hanya ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Silahkan antum buka mic-nya atau ketik di kolom chat. Boleh ke Habib Fahmi dan juga kepada Habib Abdurrahman. Sebagai informasi untuk pemateri ketiga, mohon maaf sepertinya tidak bisa hadir. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman peserta sekalian, saya berikan kepada seluruh peserta untuk berkesempatan bertanya, baik melalui chat ataupun open mic. Silahkan. Izin Habib, ada satu pertanyaan dari Siti Zakia. Berarti mahasiswa Jamiat Khair ya? Insya Allah, luar biasa ini. Pertanyaannya, Habib, bagaimana pendapat Habib tentang keberadaan Syiah yang ada sekarang? Apakah Rafidah atau masuk firqah yang lainnya? Apakah masuk sekte Khawarij juga? Nah,
Ini biasa ini Habib ini kalau mahasiswa ini memasuki fase-fase belajar ilmu kalam. Kepada Habib Abdurrahman ataupun Habib Fahmi, kita berikan untuk menjawab. Silakan Habib Fahmi. Kalau aneh tadi kan sudah dijelaskan oleh Habib Abdurrahman menyangkut ini kan hanya pengistilahan saja, istilah. Jadi kadang dari istilah inilah jadi timbul rancu. Jadi orang tidak tahu, banyak yang tidak tahu yang namanya Rafidhah, tadi banyak sekali justru diperjelas oleh Habib Abdurrahman tentang begitu banyaknya kelompok-kelompok dalam peristilahan Syiah. Tapi orang yang mana yang sesat, tidak sesat, orang yang saja Syiah. Karena lebih lazim istilah ini yang diketahui oleh kebanyakan. Oleh karena itu, pendalaman materi yang begini tadi sangat luar biasa. Nah, jadi kalau dalam bedah buku tadi pendekatannya dengan Syiah yang berkembang dari Iran, Islam Asyar, ini saja yang sumbernya keliru, yang atimkan keliru benar menurut mereka, tidak sepakat menurut kita. Nah, ini bagaimana untuk ketemu tadi timbullah istilahnya jadi permasalahan yang luar biasa ya, masalah keluarnya yang bisa berusaha untuk didekat-dekatkan dari mazhab tadi, misalnya mazhab 5 tadi ya, ada mazhab Ja'fari yang sumbernya berbeda. Orang nyebutnya Syiah saja. Nah, jadi kalau nyebut yang Rafidhah, istilah-istilah itu tidak familiar justru di telinga-telinga orang ya. Jadi orang menemukannya dua aja, Syiah, Sunnah. Nah, mungkin inilah yang perlu seminar dikaji ya. Tadi ada pendekatan Habib Abdurrahman seperti Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tadi kan memang agak sedikit dekat dengan kita, karena memang ada beberapa hal yang memang itu masalah kecintaannya ya, kecintaan kepada Sayyidina Ali saja melebihi daripada sahabat lain. Tapi yang pokok masalah sekarang yang berkembang tadi yang ditanyakan oleh Zakia yang masuk ke Indonesia ini justru Syiah yang berbahaya, yang berbeda dari segi sumber-sumbernya. Ini yang berbahaya. Mereka tidak mensimpulkan lagi permasalahan masalah misalnya seperti sejarah-sejarah zaman dulu dan lain sebagainya. Justru mereka sudah mulai menampilkan bahwa mereka itu dekat dan sama dengan kita, padahal berbeda. Nah, mungkin Nabi Abdurrahman menambahkan pertanyaan. Jadi mungkin karena ini ada menyangkut masalah Rafidhah, istilah-istilah. Boleh Habib, silakan untuk menambahkan. Baik, memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi, Rafidhah pasti Syiah. Sedangkan Syiah belum tentu Rafidhah. Karena tidak setiap semua Syiah itu menolak Abu Bakar. Karena tidak setiap semua Syiah menolak Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Syiah Zaidiyah. Nah, itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Memang kata-kata Rafidhah ini tidak familiar ya di dalam telinga kita. Tapi paling tidak dengan melalui seminar ini, kita tahu nih tingkatan orang yang mengerti ketika ada orang yang menyebut pelaknat, pencaci, perendah yang suka menghina para sahabat disebut Syiah. Kita ya kita mulai perbaiki istilah itu. Nah, kita bilang jangan kamu sebut Syiah, itu Rafidhah begitu. Karena kalau sebut Syiah itu banyak nanti dari orang-orang yang tidak paham memang menyamakan antara Syiah dan Rafidhah. Tapi ini istilah ilmiah mungkin ya bisa disebut ya, dan tidak salah lah ketika ada orang menyebut Rafidhah juga disebut Syiah. Katanya idza fuhimal makna, kalau udah difahami maknanya sudah batalat qawaid itu batalat qawaidah. Qaidah itu batal lah sudah. Aslinya Bang Rafidhah itu mencaci Syiah itu adalah pencinta. Jadi kalau sekarang ditanya, bagaimana nih sekarang? Apa bisa kita sebut Rafidhah, bisa Syiah? Bisa kita dapatkan mereka itu sekarang kebanyakan Rafidhah. Tapi ada juga yang Syiah. Saya pernah ketemu dengan orang Syiah yang sudah usianya tua sekali. Bahkan beliau punya tulisan buku Fadail Abi Bakar. Tapi di Syiah. Tapi menulis buku judulnya
Fadail Abi Bakar, keistimewaan, keutamaan Abu Bakar Siddiq. Padahal dia Syiah. Terus kita tanya, bagaimana berkaitan dengan alladzina yasubbun wa yal'anun ashaban Nabi SAW. Mereka bilang apa? Dia bilang apa? Laisu Syiah. Itu mereka bukan Syiah. Bal Rawafid. Tapi mereka itu adalah Rafidah. Nah ini tentunya memang semoga dengan seminar ini kalimat sebutan Rafidah itu akan lebih familiar kepada kita untuk kita sematkan kepada mereka yang mencaci maki, yang suka menghina para sahabat Nabi Muhammad. Insya Allah. Dan maaf, seperti kata Habib Fahmi tadi, kalau maaf ya, Syiah Al-Imamiyah Isna Asyariyah itu sebenarnya lebih cocok ke Rafidah, bukan Syiah. Karena kita bisa melihat bagaimana mereka sering mencaci maki, melaknat Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Nah, ini termasuk bukan Syiah lagi, tapi termasuk Rafidah. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Habib. Namun waktu sepertinya membatasi kita ya. Satu pertanyaan cukup ya untuk menyambung hari ini untuk Zaki. Nanti Pak Ari, mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana, Habib? Ini sayang, ini ada pertanyaan bagus ini. Bagaimana menyikapi ketidakseragaman dalam pemahaman baik hadis maupun Al-Quran dalam mengaplikasikan peribadahan dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya harus dijawab nih, Pak. Iya, saya jawab dulu ya, Pak Ari. Jadi menyikapi ketidakseragaman dalam pemahaman baik hadis maupun Al-Quran. Nah, ini kan berpengaruh dalam ibadah. Seperti tadi yang dibicarakan oleh Habib Abdurrahman bahwa ada sholatnya mereka itu beda dengan sholat kita 5 waktu, dia 3 waktu. Nah ini kan gara-gara sumbernya yang berbeda, seperti dari hadisnya. Nah menyikapi hal tersebut, inilah perlu maksud kita harus memperjelas ya bahwa mereka ini berbedanya dalam bentuk istilaf apa khilaf. Kalau ikhtilaf berarti boleh dong ikut-ikut bersama kita tadi ya. Kalau tidak, tetap mazhab yang muktabar itu mazhabnya 4. Jangan mazhabnya 5. Begitu maksud. Karena kalau digandengkan sesuatu yang berbeda sama sekali, karena rujukannya berbeda, nggak bisa dong bersama-sama sehingga timbul kacau. Nah, nanti ada di antara yang biasa sholat 5 waktu, jadi sholatnya 3 waktu. Itu contoh. Ini jadi menyikapinya, mestinya harus ada ketegasan ya. Bisa misalnya dikelompokkan karena berbeda, bisa apa dia sekte tertentu yang diakui di Indonesia atau agama tertentu. Mungkin apa? Jadi kita tidak ekstrim banget misalnya. Nah, orang mengidentikan dengan Islam Sunni, Islam Syiah. Nah, Islam itu kan yang mengumpulkan semuanya. Jadi agama Islam. Nah, apakah masih dalam agama Islam? Kan ada syarat-syarat juga misalnya dalam Islam. Atau tadi kayak Habib Abdurrahman tadi kan terlalu banyak masalahnya. Nah, yang berkembang di Indonesia itu yang dominan itu Rafidah yang berkembang Rafidah. Karena mereka masih memakai metodologi dan pola-pola Rafidah. Kalau dikatakan bahwa yang berkembang di Indonesia dan jawaban yang di nomor 1. Mungkin itu aja Pak Ari. Baik Habib, terima kasih atas pencerahannya. Semoga tercerahkan ya Bu Jaki ya, luar biasa. Ini mahasiswa ini ada beberapa kelas ini. Nah, Ustaz Habib, jazakumullah khairan kasiran. Semoga Habib semua sehat-sehat walafiat. Kalian habaib yang kami cintai, bahwa kami sampaikan acara ini didukung penuh oleh Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta dan juga Panti Asuhan Muhammadiyah Yudhawis Resman Depok. Nah, sebagai informasi Bapak dan Ibu, tahun ini, semester ini sudah tergabung beberapa mahasantri dari Mahat Ali atau Markas Syariah Megamendung Bogor. Mahasantrinya sudah tergabung sebagai mahasiswa Jamiat Khair. Maka ke depan akan kontinuitas terus menerus, dan juga kami membuka diri untuk mahat-mahat yang lain
apabila ada mahasantri, boleh didaftarkan dengan sistem pembelajaran yang nanti akan kami jelaskan, dan insya Allah sangat mudah dan sangat terjangkau, hanya Rp200.000 per bulan ya. Baik. Nah, ini sangat luar biasa. Untuk semester ini Jamiat Khair membuka 2 kelas baru yang alhamdulillah didukung penuh oleh Habib Umar, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan menempati kelas-kelas yang ada di Gedung Banat, sehingga kondisivitas ya pembelajaran semakin efektif, kondusif, dan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga Bapak Ibu peserta yang lain. Habaib yang saya cintai, mohon maaf karena memang waktu harus memisahkan kita. Salam takdim, mudah-mudahan antum selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon izin ingin meneruskan kembali mata kuliah hari ini, masih sampai sore. Semangat pagi, semoga selalu dalam rahmat Allah. Sampai jumpa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib Abdurrahman.